Halo semua, di sini saya akan menceritakan autobiografi Nada Salsabila disusun oleh Nada Salsabila. Kehidupan masa kecil. Nama saya adalah Nada Salsabila atau sering dipanggil Nada. Tempat kelahiran saya adalah Jakarta pada tanggal 29 Januari 2006. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana dengan keharmonisan. Saya tinggal di Jakarta tidak begitu lama, hanya sampai umur saya 3 tahun aja. Umur 3 tahun sampai sekarang di umur 18, saya tinggal di Wonogiri, tepatnya di Bulu Sulur. Waktu saya masih kecil, saya bercita-cita sebagai dokter. Kenapa? Karena saya ingin membantu orang yang kesakitan, ya terinspirasi dari YouTube, dari orang-orang lah yang membantu orang. Hobi dan kepribadianku. Hobi kesukaanku adalah berenang. Berenang telah menjadi olahraga kesukaanku sejak saya masih kecil. Nggak begitu kecil sih, cuman kelas SD. Aku pergi ke kolam renang itu dulu dua kali dalam seminggu. Untukku berenang merupakan cara efektif untuk santai dan juga menyejukkan pikiran. Itulah kenapa aku sangat suka berenang. Kepribadianku, aku seorang yang lebih menyendiri atau dalam kata lain introvert. Aku lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian atau dalam lingkungan yang tenang. Karena di saat sendiri aku merasa lebih kayak tenang, bersemangat untuk mengerjakan sesuatu dan fokus dengan apa yang aku kerjakan. Tetapi bukan berarti aku selalu menyendiri. Dalam hal bersosialisasi, aku bertemu dengan teman dekat lah ya. Mempunyai teman dekat yang sefrekuensi itu sangat menyenangkan. Karena kita bisa leluasa berbicara panjang lebar, menceritakan hal-hal yang random. Pengalaman semasa sekolah. Aku punya pengalaman waktu SMP. Pengalaman menarik saat sekolah di bangku SMP itu aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Aku sangat suka kegiatan pramuka hingga aku dipilih ikut lomba koloni tongkat untuk HUT Semansaur. Bersama teman-teman pramuka dan ya mendapatkan juara 3. Tapi nggak apa-apa. Di situ aku kayak terharu banget sih. Di pramuka itu kayak apa ya? Kayak punya keluarga baru, teman cerita. Nggak hanya di Semansaur sih, aku juga pernah tampil di CFD Wonogiri. Itu menampilkan koloni tongkat. Terus aku juga tampil untuk pembukaan acara di Semanda SMA aku. Kalau pengalaman di SMA itu aku juga ikut mengembangkan pramuka sih di SMA juga. Di pramuka SMA ini banyak sekali pengalaman. Dari awal saya menjadi anggota
Bantara, ke Laksana, terus ke Garuda. Itu tuh banyak banget rintangan, sedihnya, terus senangnya juga ada. Pengalaman favorit saya di perjalanan menuju Garuda, di mana untuk menjadi anggota saya butuh waktu selama 1 bulan kali ya, 1 bulan lebih untuk menyiapkan berkas-berkas untuk pelantikan Garuda. Terus aku juga pernah, salah satunya itu pengalaman yang menarik itu saat tapak merah. Tapak merah itu tuh jalan 3 hari 2 malam untuk mendapatkan itu syarat untuk ke Garuda gitu ya. Itu tuh menempuh 35 km, dimana di malam hari itu hujan. Pokoknya seru banget, jadinya banyak pengalaman di pramuka. Perjalanan dan petualangan. Tempat yang saya pernah kunjungi adalah Bukit Mongkrang. Aku memilih Bukit Mongkrang karena aku ingin mencoba hiking atau naik gunung hingga ke puncak untuk melihat keindahan apa aja sih yang ada di puncak. Saat tiba di Mongkrang, ternyata perjalanan ke Mongkrang itu sangat luar biasa. Aku harus menempuh perjalanan naik turun dan rintangan ke bebatuan yang terjal dan licin, terus banyak sekali pepohonan. Ya iya sih, pepohonan. Tetapi aku tidak pantang menyerah. Karena singkat waktu setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, aku tiba di puncak yang indah dan menenangkan hati jika dipandang. Aku berfoto-foto dan menikmati suasana di puncak. Cita-cita dan karir. Cita-cita saya ingin menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Pekerjaan yang saya impikan ialah menjadi translator internasional. Untuk menjadi translator, tentu saja saya harus giat belajar dengan sangat bersungguh-sungguh dan harus juga menguasai beberapa bahasa asing dan fasih tanpa terbata-bata. Inspirasi hidup saya adalah ibu. Ibu saya sendiri mengajarkan untuk tidak patah semangat dan terus menentang kegagalan dengan usaha yang jujur, mengajarkan tentang dunia bahasa, mengasah keterampilan, memberikan cinta, perawatan, dan dukungan tanpa syarat. Menjadi sosok yang memberi motivasi dan semangat untuk terus maju. Ya, I love you, Ibu. Ambisi di masa depan. Saya standar kehidupan yang tinggi untuk masa depan saya. Sangat tinggi, bahkan sampai banyak yang mengatakan kalau impian saya itu terlalu tinggi dan mustahil untuk dicapai oleh orang seperti saya. Ya, saya ingin melanjutkan studi dan berkarir di luar negeri. Itulah impian saya, sangat tinggi dan juga mahal, bukan? Karena itulah sekarang saya menjadi sangat ambisius. Karena saya tahu kenapa impian saya sangat tinggi. Jadi saya juga harus berusaha jauh lebih keras daripada orang lain. Ambisius sudah menjadi keharusan saya karena saya punya standar yang tinggi untuk masa depan saya. Tantangan. Ketahanan dalam diri saya menghadapi tantangan bisa diibaratkan dengan pendaki gunung.
Pendaki gunung memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan mereka dan terus maju meskipun lelah dan putus asa. Tekad kuat pendaki gunung akan membawa mereka ke tingkatan yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh siapapun yang bertahan menghadapi kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.